Selamat pagi, Pak Saudara semua yang di rumah maupun yang sedang berada dan menjalani masa isolasi, baik mandiri atau terpusat, pun juga saudara yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID, efek di rumah sakit yang sedang bergumul untuk pemulihan. Kembali saya ingin berbagi semangat dan juga obat untuk proses pemulihan COVID-19. Saya belum disebut penyintas, tapi saya sama seperti Bapak Ibu Saudara yang lain yang sedang berjuang untuk pulih dari uh, kondisi ini. Ini hari ke 8 ya, setelah tanggal 30 saya menjalani proses isolasi mandiri. Namun hari pertama setelah saya diberikan penanganan medis oleh pihak rumah sakit, saya kemarin dihubungi oleh pihak rumah sakit, puskesmas, Poka, karena saya ya KTP Wayame bahwa saya sudah ditangani, dan kakak saya juga seorang suster di puskesmas membantu sehingga saya bisa mendapatkan juga obat penanganan COVID. Ada beberapa obat, ini B1, juga ini zinc, ini vitamin C, ini mungkin obat COVID-nya yang diminum 3 butir sehari 2 kali. Ada juga imbos dan beberapa perlengkapan sanitizer yang saya gunakan, dan terutama ada kekuatan saya yang selalu memberi inspirasi bagi saya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya ingin berbagi sedikit renungan meditasi saya di malam hingga pagi ini. Saya membaca bagian Alkitab dan menemukan penggalan surat Paulus kepada Filipi di Filipi kita lihat bersama Filipi 4 ayat 4 dan seterusnya. Sebenarnya bisa baca dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ya. Saya memberi fokus pada ayatnya yang keempat. Paulus menasihati Eodikia, Sintike, juga jemaat di Filipi untuk bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, hari ini saya kemarin mengambil tema sukacita ini menjadi tema meditasi saya, dan alhasil saya bisa terus survive untuk menghadapi pandemik ini. Sintike dan Eudia, dua wanita yang membantu Paulus dalam misi pemberitaan Injil, tapi entah apa mereka kemudian berselisih paham, berbeda pandangan, berseteru. Paulus menulis surat Filipi tak kalah dia sedang berada dalam penjara. Kita ingat dalam studi biblika, Paulus dipenjara 3 kali, dan terakhir di Roma. Ketika itu dia kemudian hilang jejak dan dia kemungkinan dibunuh tahun 60-an itu. Dalam kondisi ia di penjara, ia menasihati kedua saudarinya ini untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Bahkan dia menasihati jemaat Filipi untuk tetap bersukacita, menaruh pengharapan pada Tuhan. Kenapa alasan Paulus bersukacita? Pada ayat 6 dia katakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, sebab kekhawatiran itu bisa merenggut sukacita kita.
Dalam kondisi seperti ini, kekhawatiran bisa merenggut sukacita dan merenggut imunitas kita. Karena itu Paulus katakan, nyatakan segala hal itu dalam permohonan dan ucapan syukur kepada Allah. Bahwa memang sebagai manusia Paulus tahu persis kita punya kekhawatiran, kita punya segala keinginan, kita punya kerapuhan dan keterbatasan. Tapi kita harus bisa mengatasinya. Allah sumbernya. Nyatakan semuanya kepada Allah di dalam setiap permohonan kita, dalam setiap ungkapan syukur. Jangan lupa ungkapan syukur. Ungkapan syukur itu kita menyampaikan sesuatu pada Allah, karena Allah kita percaya adalah sumber segala sesuatu itu, sumber kehidupan itu. Sehingga pada akhirnya Paulus katakan, dengan semua itu maka berkat Allah itu akan dicurahkan kepada kita. Dalam ayat ke-7 Paulus katakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang mungkin tidak terduga, tidak terpikirkan, itu memelihara hati agar penuh dengan sukacita, pikiran kita agar berfokus pada Kristus, Allah dalam Kristus yang sanggup memulihkan kita. Dengan begitu kita akan tetap menjadi pribadi yang bersukacita, menerima kerapuhan, berserah pada Tuhan, menjalani seluruh proses pengobatan secara teratur, sehingga kita percaya kita boleh melewati fase-fase isolasi terpusat, isolasi mandiri maupun pemulihan ini dengan segala baik. Saya ingin berbagi satu hal. Hari ini saya beres-beres tempat tidur saya, tempat isolasi ini, dan saya setelah menyemprot ruangan saya dengan sanitizer ini, saya mencium sesuatu yang berbeda. Saya kembali menegas, oh ternyata alat ini dia bau. Selama 6 hari ini saya menyemprot, saya tidak pernah mencium apapun. Saya konfirmasi kepada istri saya, apakah alat ini berbau? Kata iya, baunya cukup tajam, itu pembersih udara. Itu menjadi pertanda bahwa penciuman saya kembali. Dan pagi tadi setelah saya mandi, saya gunakan minyak kayu putih. Saya dari jauh saya sudah bisa mencium aroma minyak kayu putih dan juga sabun. Saya bersyukur penciuman saya sudah kembali. Saya tetap punya keyakinan saya dipulihkan. Pagi tadi istri dan anak saya sedang menjalani PCR. Saya percaya whatever we face in God. Apapun juga yang kita hadapi, kita akan menghadapinya di dalam Tuhan Allah. Ya, saya bersuka cita dan bersyukur punya istri dan anak-anak yang sangat mendukung saya, punya keluarga besar yang turut menopang saya, punya kolega orang-orang yang selalu mensupport saya dalam doa, dalam SMS, WA. Dengan begitu saya tetap punya semangat bahwa saya akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk keluarga saya, terima kasih untuk lingkungan saya, dan teristimewa saya bersyukur Tuhan menyertai saya sampai saat ini. Tetap semangat dan bersukacita. Salam sehat.